Bulan ini beneran cepet banget teman-teman ya, kayak nggak kerasa banget ya. Tahun ini juga cepet banget, hampir berlalu loh ya ini teman-teman. Semua kayak berasa cepet banget dan nggak berasa juga udah bulan 8, bulan Agustus. Ayo kita merdekakan diri kita ya, dari mana kita mulai ya? Dari hal yang paling simple. The simple thing is dimulai dari diri kita sendiri, dari pikiran, emosi, perasaan kita sendiri dulu aja yang ditata. Gimana ya? Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading, Monthly Reading teman-teman ya, per zodiak. Dan kali ini kita bakalan intip sedikit di bulan Agustus ini buat teman-teman Leo ya. Kita udah sampai ke Leo nih ya, bener-bener Leo ya. Oke ya teman-teman ya, yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita bakalan baca yang pertama ke general reading terlebih dahulu ya. General reading terlebih dahulu buat teman-teman Leo ya. Ada apa sih ya? Kita intip nih di bulan Agustus ini untuk teman-teman Leo ya. Oke. Kita lihat. Alright. Oh. Oke, illusion, wisdom, freedom, and creation ya teman-teman ya. Untuk teman-teman Leo di bacaan untuk bulan Agustus ini ada illusion ya. That means diingetin buat apa sih? Neptunus. Neptunus ini berhubungan dengan cerita-cerita mengenai hal-hal yang bersifat nggak jelas, nggak pasti ya. Hal-hal seperti itu, penantian ya teman-teman. Ada hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang juga ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita ya, ketidakjelasan itu membuat seseorang jadi takut ya. Kenapa sih kita gampang takut, gampang khawatir? Karena sesuatu hal yang kita nggak bisa prediksi, sesuatu hal yang nggak pasti, sesuatu hal yang kita nggak tahu bahkan kayak gimana ya. Jadi kayak ketakutan-ketakutan ini sebenarnya nyata nggak sih? Belum tentu ya. Ini adalah ada di pikiran kamu sendiri. Secara kenyataan apakah ada? Belum tentu ada gitu. Because of ya, yang namanya dangers ya, itu adalah hal yang nyata. Tapi kalau misalkan ketakutan atau ilusi itu adalah hal yang nggak nyata. Contohnya teman-teman ya. Oke, masak gitu kan ya, masak nanti kalau misalkan aku main kompor gitu kan, deket-deket sama kompornya bisa meledak nih dan bla 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 gitu kan dia. Wow, ketakutannya banyak sekali, jadi nggak usah masak deh, beli aja gitu. Ya maunya nggak masak ya, kayak gitu teman-teman. Ini ketakutan atau asli? Apakah ada orang yang maksudnya nyalain kompor terus kebakaran? Ada gitu ya. Tapi jangan juga lalu akhirnya jadi satu momok yang menakutkan kamu bahwa kalau misalkan kamu hidupin kompor tuh pasti meledak ya. Belum tentu juga teman-teman. Asalkan kita bisa hati-hati, asalkan kita bisa jaga diri, asalkan benar-benar dengan prosedur yang sudah benar-benar oke gitu kan ya. Dan alam semesta menghendaki pastinya semuanya akan baik-baik saja. It doesn't real, itu nggak nyata. Tapi kalau misalnya kalian cek terus habis gitu tabung gasnya itu memang berbau terus bocor, nah ini bukan ilusi ya teman-teman ya. Ini yang namanya kenyataan yang kudu kalian segera tangani gitu. Jadi bukan hanya ibaratnya bau-bauan aja gitu tapi nggak jelas ya. Pastiin cek dulu gitu. Nah kalau udah dicek dan memang benar-benar seperti itu, that means ya itu adalah reality dan itu sebaiknya ditangani ya. Contohnya gitu banget ya teman-teman ya, tabung gas. Oke ya, ada wisdom ya, ada wisdom di sana. Ada wisdom di sana, di mana di bulan ini ya, selain kamu diingetin buat tidak terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri teman-teman ya. Ada cerita-cerita mengenai Venus ya, cerita mengenai Taurus ya. Jadi bukan Taurus ya, bukan zodiak Taurus teman-teman ya, tapi kita membahas tentang kartu per kartu, di mana ini ada elemen-elemennya di sana ya. Kalian kalau misalkan mau lihat ya, di zoom aja teman-teman, jadi supaya nggak salah paham ya. Karena kemarin beberapa teman-teman bingung, kok ini zodiaknya buat apa sih gitu kan ya. Nah ini kita tidak membahas zodiak. Kalau yang kali ini kita akan baca untuk zodiaknya Leo ya. Tapi kartu oracle-nya Oracle Card Indonesia ya, ini ada seperti ini. Jadi kalian zoom ya, per kartu nanti akan dibahas seperti itu. Oke ya. Di
Kartu wisdom ini diingetin buat apa sih di bulan ini ya? Belajar lebih bijak ya dalam melangkah atau bertindak teman-teman ya. Dan dalam setiap tindakan jangan cuma mikirin kamu tuh dapat apa, keuntungan apa sih yang bisa kamu dapatkan gitu teman-teman ya. Tapi lakukan segala sesuatu dengan dasar ketulusan, keikhlasan ya. Berusaha semaksimal mungkin ya, tetapi menyerahkan hasilnya seperti apa. Tulus dan ikhlas teman-teman ya. Walaupun mungkin kamu nggak dibalas sama orang tersebut sekarang, tapi bakalan dibalas juga ya. Mungkin orang yang lain ataupun pada saat atau waktu yang lain pula gitu. Jadi yuk lakukan, bukan hanya dengan hitung-hitungan untung dan untung terus ya. Ya sama ada yang namanya kerjaan memang profesional ya hitunglah gitu teman-teman ya. Tapi kalau memang enggak dan memang itu untuk sesuatu hal yang enggak berhubungan dengan hal tersebut ya enggak apa-apa gitu kan. Lakukan dengan dasar kasih. Kalaupun kerja juga dengan dasar kasih, hasilnya juga pasti oke teman-teman ya. Ingat, dengan dasar kasih dengan enggak tegaan itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau nggak tegaan pada akhirnya kamu juga bakalan lebih banyak dimanfaatkan ya. Tapi kalau misalkan kita merasa nggak apa-apa dan dengan dimanfaatkan itu kita bisa ibaratnya jadi berkah, jadi manfaat buat banyak orang lain. Nah ini dia ya, tergantung sudut pandang masing-masing sih sebenarnya teman-teman ya, kayak gitu. Lalu bijaksana teman-teman ya, bijaksana, belajar untuk lebih tulus ya. Ini juga ada di cerita-cerita bulan Agustus ya. Di potensi-potensinya seperti itu ya. Lalu juga ada freedom ya di sini ya, cerita tentang Uranus teman-teman ya, cerita tentang Uranus di Aquarius tentang kebebasan ya. Bisa jadi di bulan Agustus ini ada yang namanya kehilangan kebebasannya kamu, merasa terkekang, merasa nggak bisa ngelakuin apa-apa yang kamu pingin lakukan ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi untuk beberapa teman-teman ya diingetin banget gitu ya, punya ego itu bagus ya, tapi kalau merasa yang paling benar sendiri ini yang nggak bagus teman-teman ya. Kadang-kadang kita juga mesti belajar untuk mendengarkan ya, belajar mendengarkan, karena dengan mendengarkan kadang kala kita tuh bisa yang namanya dapat ilmu banyak teman-teman ya, dapat ilmu baru, kita bisa bijak ya, lebih bijak untuk melihat sesuatu hal. Dan belum tentu juga ya kalau kita merasa benar, apa yang kita rasakan benar itu belum tentu benar juga teman-teman, karena ya sekali lagi benar dan salah adalah sebuah persepsi ya, kayak gitu. Lalu juga belajar untuk jadi diri sendiri ya teman-teman ya, belajar untuk jadi diri sendiri, punya prinsip ya, tetapi tidak kaku, jadi tetap fleksibel. Oke ya. Ini di bulan Agustus ini juga ada potensi-potensi buat kamu yang single ya, asik ya teman-teman ya. Ini ada beberapa teman-teman yang kayak kepingin sih punya pasangan gitu ya, tapi nggak mau yang namanya kepentok sama aturan-aturan yang mungkin ada dalam berpasangan ya. Ini buat teman-teman yang jomblo ya, jomblo. Buat single ya buat teman-teman yang single nih ya, kalau emang mantep ya mantep gitu kan ya, karena kemantapannya kita, keyakinannya kita ya, ini yang menentukan ya apakah nanti akan ada pasangan yang mendekat atau tidak ya. Ini berdasarkan dari keberaniannya kita loh, kemantapannya kita dan keyakinannya kita. Ada yang bilang, "Kak, aku tuh udah yakin, aku tuh udah mantep, tapi kok nggak ada yang deket-deket gitu ya." Ya coba cek ya, pasti ada yang namanya ketakutannya kamu, ada yang namanya belief systemnya kamu yang bertolak belakang dengan kenyataan atau realita yang terjadi gitu ya. Sadarnya kepingin yang namanya punya pasangan, bahwa sadarnya ternyata ada ketakutan ya, bahwa takut dikhianati, pernah yang namanya pasangan dan bla 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 gitu ya. Banyak sih teman-teman ya mental block, belief system yang pada akhirnya juga ibaratnya mempengaruhi kehidupan kita ya. Cerita-cerita seperti ini teman-teman. Lalu juga ada creation di mana diingetin ya, di bulan Agustus ini ada cerita-cerita Mercury di Gemini ya, Gemini dan Virgo ya, ceritanya seperti itu. Mercury ya aktif teman-teman ya, hal yang aktif, hal yang nggak bisa diem sesaat ya, sifatnya sesaat kayak gitu ya. Hati-hati dengan jebakan-jebakan sesuatu hal sesaat yang bikin kamu kayak nyaman di depan gitu ya, tapi nanti belakangan nyesel gitu teman-teman ya. Lalu juga kebosanan, kejenuhan ya, ini mungkin mewarnai bulan Agustus ini ya teman-teman ya. Jadi bosan, jenuh itu boleh gitu, karena namanya juga masih manusia gitu kan. Tapi jangan sampai bosan dan jenuhnya kamu ini jadi membuat hal-hal yang lain yang mestinya kamu prioritaskan jadi terbengkalai gitu ya. Oke teman-teman, prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu buat diprioritaskan, dikerjakan terlebih dahulu
ya. Potensi-potensi hal-hal yang terjadi nggak sesuai dengan maunya kamu ya, berantakan mungkin, nggak sesuai dengan keinginan kamu ya, realitanya jauh gitu ya, ini ada ya. Tapi kalau kita bisa menyikapi segala sesuatu hal dengan sisi positifnya, pasti akan jadi baik ya. Karena kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa, bahagianya, indahnya gitu kan, tapi pada akhirnya malah jadi buruk banget gitu ya. Ada potensi-potensi seperti itu di bulan Agustus ini ya. Lakukan hal-hal yang kreatif aja teman-teman ya, kreatif. Lalu juga jangan sibuk sama persepsinya kamu sendiri gitu ya. Karena gini, apa ya, yang menurut kita baik itu belum tentu menurut orang lain baik ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita hidup dengan versi masing-masing kita gitu kan, pikirannya kita, dan merasa tahu yang paling benar, merasa tahu yang paling baik untuk orang lain itu seperti apa ya, malah jadi complicated ini nantinya ya. Ya, kenapa enggak sih kita fokus sendiri-sendiri terlebih dahulu ya, benahi diri ya, lalu juga bisa fokus atau konsentrasi sama yang bisa kita lakukan ya pada saat ini, lebih kreatif lagi teman-teman ya. Ibaratnya itu kasih waktunya kamu untuk mengerjakan hal-hal yang produktif, lebih produktif ya, ketimbang melakukan hal-hal yang nggak produktif ya, pastinya seperti itu. Oke ya, ini adalah for general ya, atau overallnya kamu di bulan Agustus ini ya buat teman-teman Leo. Sekarang kita bakalan baca keuangan kamu ya, keuangan kamu. Keuangan kamu ada reality ya, Saturnus ya. Ada reality di sini teman-teman ya. Gini, punya cita-cita tuh bagus banget teman-teman ya, bagus banget teman-teman. Cuman ya, punya mimpi juga bagus ya, punya mimpi, punya cita-cita. Kalau bisa setinggi langit banget gitu ya. Sayangkan ya orang cuma mimpi sama cita-cita aja ya, jangan yang tanggung-tanggung gitu ya. Tapi jangan cuma di awang-awang doang ya, karena impian kamu cuman akan jadi mimpi doang gitu kan ya, kalau kamu nggak melakukan apa-apa ya. Jadi idealis boleh, tapi jangan terlalu banget gitu ya. Artinya kamu juga tetap harus mengukur dirinya kamu ya. Ya lakukan hal-hal yang nyata yang bisa dikerjakan pada saat ini. Jangan cuma di awang-awang doang. Aku tuh besok itu pastinya akan jadi direktur gitu ya. Nggak apa-apa, itu cita-cita yang benar-benar mulia gitu kan ya. Bagus punya cita-cita yang luar biasa. Tapi ya untuk menjadi seorang direktur, menjadi seorang komisaris, apa yang sudah kamu lakukan gitu ya. Jangan sampai kamu punya keinginan yang besar sekali gitu kan, punya cita-cita yang tinggi sekali, tapi kamu bahkan tidak melakukan apa-apa dan cuma berpikir doang gitu kan, namanya halu teman-teman ya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan di awang-awang, kerjakan dulu apa yang bisa kamu kerjakan sekarang, asalkan itu halal, asalkan itu yang berkah ya pekerjaannya ya, nggak apa-apa ya, lakukan. Nggak perlu yang namanya terlalu jauh banget gitu ya. Mesti kudu juga sih mengukur diri sih ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke ya, ini buat bulan Agustus ya, untuk keuangan. Sekarang kita menuju ke kesehatan kamu ya. Kesehatan kamu adalah love ya, which is ini diingetin buat sayang sama diri, cerita Venus ya, cerita tentang cinta, mencintai ya, hal-hal yang fisik ya, hal-hal yang juga yang berkaitan dengan pikiran ya teman-teman ya. Adil dengan orang-orang di luar diri dan orang-orang di dalam dirinya kita. Orang-orang di dalam diri siapa tuh gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, sayangi diri kamu, jangan menekan-nekan emosi dan perasaannya kamu hanya karena ingin membuat orang lain bahagia atau sungkan atau nggak tega atau apa ya, tapi kamu menahan diri kamu sendiri atau perasaan kamu ya. Kalau emang semuanya bisa, yang namanya adil ya kan ya, merawat orang lain bisa, merawat diri sendiri nggak bisa, ini lucu gitu kan ya. Sayang sama orang lain bisa ya, tapi sayang sama diri sendiri enggak ya. Ya, gimana coba ya, gimana coba. Ini dia ya. Jadi di bulan ini yuk belajar sayang diri, merawat diri teman-teman ya. Karena dengan seperti itu pastinya kita bisa tahu esensi dari yang namanya sayang sama diri itu seperti apa. Karena ketika kita sayang sama diri kita, bisa diyakinkan, bisa dipastikan bahwa kita bisa yang namanya belajar juga untuk mencintai orang lain. Kalau kita sendiri aja nggak sayang sama diri kita ya, jangan bisa mengharap ya. Jangan mengharapkan sesuatu hal dari seseorang yang dia sendiri aja yang nggak bisa sayang sama dirinya gitu kan, apalagi sayang sama orang lain, apalagi sayang sama kamu gitu kan, yang nggak mungkin ya. Sama dirinya aja nggak sayang kok ya.
Oke ya teman-teman, sayang sama egois beda ya. Ya. Oke ya, selanjutnya setelah kesehatan kita menuju ke relationship. Relationship ada Grout ya, Jupiter di Sagittarius. Ini bisa jadi beberapa teman-teman sedang mengalami LDR nih teman-teman ya, lagi jauh nih. Beberapa ya, beberapa yang lain mungkin enggak ya. Tapi ada fase-fase seperti itu ya di bulan Agustus ini teman-teman ya. Gantungin hubungan gak enak ya, jadi gak usah gantung-gantung hubungan. Kalau misalkan ada problem kalian bisa selesaikan ya selesaikan ya. Belajar lebih tegas sih dalam satu hubungan itu seperti apa. Oke ya. Selanjutnya ini yang paling penting ya, the most important thing dari seluruh bacaan ini adalah tentang saran-saran yang bisa dilakukan buat ngadepin bulan Agustus ini. Oke ya teman-teman, kita coba lihat. Oh, quiet time. Oh, home. And then past love. Oke, home ini berkaitan dengan lingkungan sekitar kamu ya teman-teman ya. Lingkungan yang toksik, lingkungan yang gak asik ya. Sebenarnya kita bisa ketemu karena apa sih? Kita satu frekuensi ya. Jadi kalau misalkan kamu menganggap kamu yang paling luar biasa ya, di antara lingkungan kamu yang toksik ya, itu perlu ya namanya kita lebih refleksi diri lagi ya. Bukan berarti lalu kamu sama gitu, enggak ya. Lingkungan yang toksik oke gitu kan. Ini sekedar untuk melihat ke dalam diri kita, pantulan kita, cermin kita ya di luar sana itu seperti apa. Semakin banyak kita ketemu dengan orang-orang yang toksik gitu kan ya, semakin kita mau belajar dari sana, fine ya, bagus, kita bisa mengambil langkah, kita bisa lebih bijak, kita bisa jauh lebih aware lagi. Tapi kalau misalkan kita ikut nyemplung di dalamnya gitu kan ya, kejebur bareng-bareng gitu ya teman-teman ya, tambah jadi satu, nah ini dia yang jadi masalah. So ya teman-teman, sebelum kita judging orang lain, perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita yang namanya nyalain orang lain, belajar refleksi terlebih dahulu. Nah ini dia ya, seperti itu. Oke. Karena orang-orang di sekitarnya kita adalah cerminan dari diri kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang, berarti orang tersebut sefrekuensi sama kita. Oke, kita sefrekuensi nih. Oke. Alright, selanjutnya ada quiet time ya. Saat yang tepat buat kamu di bulan ini sebenarnya istirahat, tidak memutuskan apapun, tidak yang namanya membuat satu keputusan yang besar dalam hidupnya kamu ya, tapi lebih ke kayak berdamai dengan diri, menerima diri, take your time ya, quiet time, alone to rest teman-teman ya, buat istirahat, mengistirahatkan diri, mengistirahatkan pikiran kamu ya, refleksi sebanyak-banyaknya ya, seperti itu ya. Lalu ada past love ya, ada problem-problem yang berulang nih teman-teman ya, dari kemarin-kemarin masih belum kelar gitu kan ya. Ini problem ini sebenarnya terbawa dari apa? Dari masa lampaunya kalian, masa sebelum masa lalu ini ya teman-teman ya, di kehidupan yang lalu ya, bisa jadi di tubuh yang berbeda, di pikiran juga seperti itu ya, di jiwa juga ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi oke, apapun ceritanya sebenarnya, mau past life kamu tuh seperti apa dan kayak gimana ya, masalahnya adalah akar problemnya itu yang kudu diselesain supaya apa, tidak berulang terus menerus. Jadi putuskan gitu ya, putuskan, ibaratnya lepaskan akar emosinya, cari dulu ya, gali dulu. Kalau teman-teman kesusahan ya teman-teman, itu di playlistnya Oracle Card Indonesia, cari bagian brainwave ya, di sana itu ada yang untuk release emotion. Kalian dengerin ya teman-teman ya, tiap hari ya, pastikan berada di ruangan yang memang benar-benar hening ya, ibaratnya di kamar kamu sebelum tidur gitu kan ya, dengerin aja teman-teman ya, dengerin, ikutin panduannya ya. Kalau memang bisa selama 21 hari, kalau emang nggak bisa ya sebisanya ya. Tapi kalau misalkan dirutinin sih lebih bagus. Oke ya. Alright, ini buat teman-teman Leo ya di bulan Agustus ini, dan semoga bulan ini buat teman-teman Leo ya tetap semangat apapun yang terjadi, cheers up ya, karena ini bulannya kamu nih teman-teman ya. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi. Barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading ya. Next month teman-teman ya, di bulan depan. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.